adik-adik. Hey, ketemu lagi. Apa kabarnya adik-adik? Kakak berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat ya. Masih rajin cuci tangan kan? Bagus. Terus masih suka makan makanan yang bergizi kan? Nah, jangan lupa ya adik-adik ya, tetap makan makanan yang bergizi juga dong. Nah, makan sayur, buah, minum susu. Nah, terus masih rajin cuci tangan? Ya. Satu lagi, masih rajin ngerjain PR online gak dari Bapak Ibu Guru? Wah, good. Nah, adik-adik, kakak mau membawakan satu buah cerita hari ini. Nah, ceritanya apa ya adik-adik ya? Nah, ceritanya itu tentang seekor domba. Yuk, sebelum kita mulai ceritanya, kita lipat tangan, tutup mata, kakak akan berdoa buat adik-adik semua. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah memberkati kami sampai dengan hari ini. Terima kasih untuk setiap kasih anugerah-Mu yang telah Kau limpahkan pada kami. Bapa, saat ini kami mendengarkan satu buah cerita. Biarlah kiranya Bapa, dari cerita ini boleh ada pelajaran yang bisa kami ambil untuk kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah, sudah siap Alkitabnya adik-adik semua? Oke, kalau sudah siap, adik-adik semua yang sudah baca, yang sudah bisa membaca, boleh bisa langsung dibaca. Nah, buka di kitab Lukas 15 ayat 1 sampai 7. Lukas 15 ayat 1 sampai 7. Nah, kakak ulangin sekali lagi ya. Buka di kitab Lukas 15 ayat 1 sampai dengan 7. Buat adik-adik yang belum bisa membaca, gak apa-apa, nanti bisa minta tolong mama, papa, minta tolong dibacakan atau dibaca bareng-bareng juga boleh. Nah, hari ini ceritanya tentang perumpamaan domba yang hilang adik-adik. Wah, tentang apa ya? Si domba kenapa nih hilang? Nah, kakak cerita ya. Nah, ada seorang bapak ini punya hewan ternak berupa domba. Dombanya tuh banyak adik-adik, ada 100. Nah, ada 100 ekor, banyak ya. Nah, setiap hari bapak ini membawa domba-dombanya menuju ke padang rumput. Nah, buat apa? Supaya domba-dombanya bisa makan rumput. Nah, setiap hari bapak ini bawa domba-dombanya ke padang rumput ya. Terus ditungguin adik-adik, iya ditungguin sama bapak ini domba-dombanya gitu kan. Takut kalau ada yang hilang kan gitu, atau terluka kan gitu. Nah, suatu sore bapak ini membawa pulang domba-dombanya. Nah, jalan nih dia sama domba-dombanya ya. Dombanya diajak jalan bareng-bareng. Terus dimasukin deh domba ini ke dalam kandang. Nah, waktu dimasukin ke dalam kandang, bapaknya nih sambil menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Loh, kok cuma 99? Kan dombaku 100. Nah, udah hitung lagi nih, 1, 2, 3, 4, 5, sampai 99. Loh, kok tetap 99? Kemana dombanya yang satu lagi nih adik-adik ya? Dia coba, akhirnya dia tutup nih, pintu kandangnya ditutup kan. Terus bapak ini berusaha berjalan keluar sambil mencari domba satu nih yang hilang ini. Kemana ya adik-adik ya? Wah, bapak ini mencari dombanya yang hilang. Dia jalan lagi menuju ke padang rumput waktu dia menggembalakan dombanya. Dia panggil-panggil, domba, domba, kemana? Wah, kok nggak ada suaranya domba ya, kan gitu. Terus dia jalan lagi, jalan jauh sambil dia panggil-panggil nih dombanya, domba, kemana? Wah, kok belum ada
terdengar suara domba. Nah, tiba-tiba adik-adik, pelan-pelan itu terdengar sebuah suara. Suara dari me. Wah, Bapak ini langsung pasang telinga. Wah, suara apa ya itu ya? Wah, dia dengerin lagi. Wah, me. Wah, kelihatannya itu suara dombanya yang hilang adik-adik. Nah, dia ikutin tuh arah suaranya di mana ya? Kira-kira arah suara ini diikutin terus sampai dia menemukan sumber suara itu ada dari dalam jurang. Wah, ternyata dombanya ada di dalam jurang. Wah, kira-kira gimana adik-adik? Kira-kira bapak yang punya domba ini tolongin dombanya atau dicuekin aja? Kamu sih nakal sih jadi domba, yang lainnya pulang, kamu malah jalanmu beda sendiri. Gitu nggak kira-kira? Enggak ya. Nah, bapak ini berusaha turun ke bawah adik-adik, turun ke dalam dasar jurang. Tujuannya apa adik-adik? Dia mau ambil dombanya, dia mau selamatin dombanya. Wah, nah dia turun sampai ke dasar jurang. Ternyata dia lihat dombanya ada dan terlilit akar berduri adik-adik, dan akar itu melukai tubuh dombanya adik-adik. Kasihan ya adik-adik ya, dombanya terluka. Nah, waktu si bapak ini tahu dombanya terluka, kira-kira ya udah, kamu udah di situ, udah kelilit akar, ya udah tak tinggal. Apakah bapaknya begitu? Enggak adik-adik, tapi bapaknya ya dia lepaskan lilitan akar berduri tadi dari tubuh si dombanya tadi, terus diangkatnya si domba. Wah, dia senang sekali ketemu lagi sama dombanya satu nih yang hilang kan. Wah, senang sekali. Akhirnya domba itu diangkat dan dibawa naik ke atas lagi. Wah, diangkat, digendong ya adik-adik ya. Wah, senangnya hatinya, udah sangat bersukacita. Akhirnya dombanya ketemu loh adik-adik. Nah, begitu dombanya sudah sampai di atas, nah bapak ini taruh dombanya di dalam kandang supaya si dombanya biar bisa bersama dengan kawanan domba-domba yang lain adik-adik. Nah, saking senangnya hati bapak ini, ya bapak ini terus bilang ke teman-temannya, yuk ke rumahku yuk, aku mau bikin pesta, aku menemukan kembali dombaku yang hilang. Nah, pelajaran apa adik-adik yang bisa kita ambil dari cerita domba yang hilang ini adik-adik? Apa? Iya, bapak itu sayang sama dombanya ya. Nah, adik-adik sama seperti bapak ini kepada dombanya, begitu juga Tuhan Yesus kepada kita ya adik-adik ya. Tuhan Yesus sangat peduli kepada kita. Tuhan Yesus menyayangi kita. Walaupun terkadang adik-adik, mungkin adik-adik, mungkin kakak menyakiti hati Tuhan. Dengan apa? Mungkin dengan perkataan yang tidak baik. Mungkin dengan sikap yang tidak baik ya. Contohnya kayak ulangan mencontek, itu sangat menyakiti hati Tuhan. Tapi Tuhan Yesus masih tetap peduli kepada kita. Tuhan Yesus tidak mau kehilangan kita adik-adik ya. Nah adik-adik, begitu juga bapak ini dengan dombanya. Walaupun domba ini nakal ya adik-adik ya, maksudnya tuh gini, yang lainnya jalannya lurus, tapi kok yang ini akhirnya bisa jalan gak tahu arahnya dan sampai tersesat. Tapi bapak ini berusaha tetap mencari dombanya adik-adik. Nah adik-adik, seperti yang tadi kakak bilang kepada adik-adik bahwa
Tuhan Yesus itu amat sangat menyayangi kita. Kita semua ini, adik-adik, kakak, mama, papa, semua itu sangat berharga di mata Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus tidak mau kehilangan kita. Jangan pernah khawatir tentang apapun juga. Jangan pernah ragu tentang apapun juga, bahwa aku takut nanti aku nggak bisa. Jangan pernah ragu adik-adik. Percayalah bahwa Tuhan Yesus peduli kepada kita, Tuhan Yesus sayang kepada kita. Makanya Tuhan Yesus akan selalu menjaga kita dan mendampingi kita sampai kapanpun. Nah, itu adik-adik ceritanya. Yuk, sekarang lipat tangan lagi. Kakak berdoa untuk adik-adik semua. Terima kasih Tuhan untuk cerita yang sudah disampaikan. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau peduli kepada kami. Dan biarlah Tuhan, kami akan terus berharap kepada Engkau. Kami taruh Engkau dalam hati kami sehingga kami tidak akan pernah khawatir tentang apapun juga. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah, cerita sudah. Sekarang waktunya challenge. Nah, challenge-nya apa? Yang pertama, challenge-nya adalah menghafalkan ayat hafalan yang diambil dari Filipi 4 ayat 6. Filipi 4 ayat 6 yang bunyinya, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, itu challenge yang pertama ya, menghafalkan ayat hafalan yang diambil dari Filipi 4 ayat 6. Terus challenge yang kedua, challenge yang kedua itu gini, kakak ajak adik-adik untuk menceritakan apa yang menjadi keinginan adik-adik. Nah, dan pasti dari keinginannya adik-adik itu ada yang kadang-kadang tuh ada yang adik-adik takutkan. Contohnya nih, misalnya gini ya, kakak kepingin punya cita-cita yang tinggi sekali, tapi kakak takut kalau nanti nilainya kakak jelek-jelek. Nah, tapi kakak yakin kalau kakak belajar dan kakak berdoa, Tuhan pasti akan memampukan kakak. Nah, gitu ya adik-adik ya. Nah, challenge yang pertama tadi apa? Menghafalkan ayat hafalan ya dari Filipi 4 ayat 6. Terus yang kedua, menceritakan apa yang menjadi keinginannya adik-adik dan apa yang adik-adik takutkan dari keinginannya adik-adik itu. Nah, itu ibadah online kita hari ini adik-adik. Kakak tunggu challenge-nya minggu ini. Jangan lupa dikirimkan ke nomor HP kakak-kakak guru sekolah minggu. Kakak tunggu. Terima kasih. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Dadah.